Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama memantau dari progres terkini yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di siang hari ini kita akan mengajak kalian untuk memantau full lintasan progres terkini yang bisa kita lihat bersama-sama, di mana di area parkir belakang ini untuk alat-alat pengaspalan yang didatangkan kemarin sore sudah diparkir di bagian belakang ini ya. Ini artinya pengaspalan ulang akan segera kita saksikan bersama-sama di sirkuit Mandalika, di mana kemarin yang pernah kita bagikan ya, dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-6 ada beberapa titik yang terkelupas, maka dari itu akan dilanjutkan untuk pengaspalan. Dan seperti kita perhatikan bersama-sama di jalur provinsi, di mana pengaspalan maupun progres capaiannya sudah cukup panjang ya. Dari pengaspalan satu jalur yang ada di sini, tinggal satu jalur di bagian sisi sebelah kanan. Saat ini pemadatan dan penyiraman masih terus berlangsung supaya cepat terbentuk untuk jalur provinsi atau sambungan dari Bundaran Sunggung bypass sepanjang 5,3 km dari Bundaran Sunggung menuju ke kawasan Kuta Mandalika. Ya, Ketua MPR Bambang Susatyo yang juga Ketua Umum IMI ya atau IMI menyatakan optimis pengaspalan kembali sirkuit Mandalika bakal selesai sebelum perhelatan MotoGP 2022 pada tanggal 18 sampai 20 Maret ini tentunya. Ya, menurut Bamsot, sapaan akrab Bambang Susatyo ya, pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika diperkirakan hanya membutuhkan waktu 1 minggu saja ya, atau kurang lebih 6 hari apabila seluruh peralatan tersedia seperti itu. PT Pembangunan Perumahan Persero sejak Rabu lalu mobilisasi tim pelaksana peralatan logistik serta material termasuk batu-batu dari Palu dan aspal ke sirkuit. Mesin aspal mixing plant ya, yang sangat penting untuk memasak aspal juga sudah ada, ujar Ketua IMI. Ia menjelaskan pengaspalan kembali atau perbaikan sirkuit Mandalika dibutuhkan karena aspal lintasan sepanjang 1,5 km terkelupas. Maka dari itu tentunya menurut dia kekhawatiran MotoGP Mandalika 2022 akan ditunda gara-gara aspal mengelupas dapat ditepis karena perbaikan telah ditangani BUMN PT PP Persero. Mantap kan? Ya, ajang internasional MotoGP ini sangat penting bagi citra Indonesia di mata dunia, tuturnya. Dia menegaskan masalah lintasan kotor pada saat tes pramusim MotoGP Mandalika pada tanggal 11 sampai 13 Februari kemarin menjadi pelajaran penting dalam menghadapi balap motor MotoGP Mandalika di Maret mendatang. Ya, Bamsot juga melanjutkan komitmen membantu BUMN pengelola ya kawasan Mandalika yaitu ITDC dan pelaksanaan balap motor MotoGP Mandalika. MGPA menyelenggarakan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika dengan lancar. Apalagi sirkuit Mandalika sudah lulus homologasi lisensi layak mengadakan balapan dengan kualifikasi A tentunya. Ya, jadi untuk aktivitas pengerjaan persiapan untuk pengaspalan sudah disiapkan alat-alatnya ya, tinggal kita menunggu untuk aksi para pekerja atau PT PP selaku konstruksi untuk melakukan persiapan atau progres lanjutan pengaspalan. Mudah-mudahan saja di awal bulan ini atau di pertengahan bulan ini akan siap ya untuk melanjutkan dari perbaikan atau pengamplasan mungkin di bagian permukaan lintasan untuk lanjutan pengaspalan. Ya, selain itu juga kita bisa perhatikan bersama-sama untuk material-material yang sudah didatangkan seperti kursi-kursi untuk para penonton sudah berada di bagian belakang ini ya, ditaruh di situ. Maupun untuk pengerjaan di beberapa titik seperti yang kita lihat di sini di belakang masih terus dilanjutkan penghamparan pemadatan supaya terlihat lebih rapi. Dan di sini kita berada di tribun VIP atau deluxe class seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan saat ini
Pemasangan atapnya sudah selesai dilakukan, tinggal lanjutan yaitu di bagian interior dalam maupun pengerjaan lanjutan untuk dinding kaca depan. Dan di bagian belakang masih terus dirapikan di area tribun deluxe yang berada di samping sebelah kiri trek lurus menuju dengan pertama ini. Ya, di sini seperti yang kita lihat bersama-sama pemasangan atau persiapan lanjutan untuk tempat kursi-kursi bagi para penonton yang membeli tiket deluxe ini, nanti bisa duduk di depan ini untuk menyaksikan para pembalap mereka yang berpacu kuda besi mereka di lintasan sirkuit Mandalika ini. Capaiannya bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan terus berlanjut. Alat krem juga di sini terus ditambahkan untuk mengangkat beton-beton maupun besi-besi yang dipasang untuk kerangka penempatan di bagian kursi depan deluxe tersebut. Dan di sini kita beralih ke bagian sebelah kanan untuk melihat kondisi di area tribun. Ini merupakan zona B. Nah, untuk pemasangan di bagian atap membrannya sudah terpasang secara menyeluruh. Tinggal lanjutan di bagian belakang tersebut sudah disiapkan untuk kursi-kursinya maupun kerangka-kerangka yang akan ditempatkan di bagian penempatan untuk kursi sudah disiapkan. Ini artinya dalam beberapa minggu ke depan untuk area tribun yang berada di sirkuit Mandalika, terutama di area zona B, zona A akan terlihat segera rampung. Ya, di sini seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan perbaikan terus dilakukan maupun penataan di bagian belakang. Ini merupakan area tribun yang bisa kita lihat bersama-sama untuk pemasangan atap membran dan kerangka maupun persiapan lanjutan untuk pemasangan kursi single setnya segera akan dilakukan. Ya, begitu juga untuk bagian trek lintasan saat ini masih terus dicek ya. Jadi untuk para pihak terkait terus melakukan pengecekan di beberapa bagian yang akan dilakukan perbaikan. Dan di sini kita berada di area pedok, di mana untuk pengerjaan di bagian kanopi yang saat ini masih terus dilakukan pemasangan kerangkanya. Kita masih menunggu ini untuk persiapan lanjutan pemasangan atapnya supaya terlihat lebih siap untuk area di pedok ini. Nah, ini akan dipasang secara menyeluruh sampai menuju ke tunnel pertama, di mana panjang untuk pedok area ini akan dipasang kanopi secara menyeluruh. Ya, untuk keamanan nanti antisipasi ketika hujan angin ya melanda di sirkuit Mandalika. Dan sebelum kita lanjut ke depan, kita perhatikan di bagian sebelah kanan untuk area premium grandstand. Nah, ini merupakan tribun yang cukup dekat yang berada di garis starting grid. Ini kita bisa melihat para pembalap kita di depan ini untuk persiapan lanjutan di bagian kerangkanya. Penempatan untuk kursi sudah bisa kita perhatikan, ini sudah sip ya, tinggal pemasangan untuk kursi-kursi import yang sudah didatangkan. Ya, seperti ini pemandangannya bisa kita lihat bersama-sama untuk para penonton bisa menyaksikan para pembalap yang sedang beraksi kecepatan tentunya. Dan untuk trek lintasan seperti yang kita ketahui saat ini masih terus dilakukan persiapan terlebih dahulu ya, dimeetingkan untuk caranya seperti apa. Tentunya dibutuhkan persiapan yang sangat matang supaya hasilnya lebih maksimal nantinya. Terutama di tikungan pertama kemarin sempat banyak sekali keluhan-keluhan dan saat ini juga masih dicek di sini ya. Jadi untuk safety car terus berkeliling di sirkuit Mandalika ini untuk melihat dari kondisi situasi di manakah memang yang harus kita benahi supaya semuanya lebih siap. Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi dan situasinya di siang hari ini. Full lintasan buat kalian semua, baik pengerjaan di pengecatan juga maupun pengerjaan di area tribun, zona C, zona D, zona E, F, G, H, I, sampai K ya. Kita akan pantau bersama-sama untuk melihat kondisi persiapannya. Dan kita akan melihat dulu di bagian zona C. Nah, ini merupakan zona C ya, yang saat ini persiapan lanjutan akan segera kita lihat ini. Pemasangan kerangka, material-material sudah disiapkan di bagian belakang tersebut, persiapkan untuk zona C ini. Akan kita lihat nantinya, karena di bagian zona C seperti yang kita ketahui model pondasinya tidak sama seperti zona B dan zona A ya, atau zona K. Jadi bentuknya mungkin akan berbeda ya.
akan beda-beda tipis tentunya, tetapi untuk semuanya sudah disiapkan materinya. Kita akan terus pantau untuk melihat dari model tribun yang ada di beberapa bagian seperti zona C, zona D, E, F sampai G seperti itu. Dan di sini kita berada di tikungan ketiga menuju keempat untuk long lap penalty. Semuanya sudah safe. Tentunya akan dilakukan pembongkaran di sini ya, menuju tikungan kelima kalau tidak salah ya. Kemarin sempat kita dengar informasinya. Dan pengerjaan di zona D ini merupakan area tribun yang ada di sini, semuanya sudah safe sekali untuk pengerjaan di pengecoran fondasi dasarnya. Tinggal pengerjaan saat ini masih terus berlangsung, penghamparan lapisan agregat atau material agregat yang dilakukan di zona E maupun zona F yang sudah terlihat. Ini artinya tinggal lanjutan yaitu pengecoran saja supaya sama nantinya di bagian ini dan siap untuk dilanjutkan material-material pemasangan di bagian tribun untuk penonton. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk menuju ke tikungan 6 menuju ke 7 sampai tunnel kedua. Untuk zona E di sini sudah terlihat penghamparan lapisan agregat. Artinya untuk pembetonan akan segera kita lihat bersama-sama maupun di zona F. Nah, ini dia ya. Penataan perapian masih terus berlanjut. Apakah nantinya di keseluruhan area tribun akan dilanjutkan pengecoran atau mungkin cukup untuk beberapa tribun saja terkait masalah waktu yang sangat mepet sekali kalau kita perhatikan. Mudah-mudahan saja ya untuk 11 titik tribun tersebut bisa terselesaikan. Dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian Bukit 360 untuk aktivitas pengerjaan saat ini masih terus berlangsung, yaitu pengecoran di bagian dinding untuk jalur menuju ke atas. Nah, jadi modelnya di bagian dinding untuk jalur menuju ke atas tersebut dilakukan pengecoran supaya menghindari dari longsor dan sebagainya ya ketika hujan. Ya, untuk pengerjaan di bagian bangunan yang saat ini masih terus dikerjakan di bagian sisi timur. Nah, ini sudah terlihat dari capaiannya, tinggal untuk persiapan pengecoran lanjutan di bagian lantai kedua, lantai ketiga yang ada di sebelah timur yang ada di sini, maupun di bagian sisi barat yang dua ada di sana ya, sudah mulai terlihat juga untuk pengerjaannya cukup signifikan. Ya, ini merupakan akan digunakan sebagai observation deck atau observasi nantinya untuk para tamu negara maupun tribun super VVIP yang akan diperuntukkan di sini di Bukit 360 yang view-nya sangat indah sekali. Di ketinggian tersebut kita bisa melihat di depan kita yaitu Pantai Segar, Serenting, Novotel maupun Pantai Kuta Mandalika dari ketinggian Bukit 360. Maupun pengerjaan di bagian lintasan ya, pengecatan juga masih terus dibalas mulai dari tikungan ke-6 sampai tikungan ke-16 ya, yang memang tidak akan dilakukan perbaikan karena semuanya safe sekali. Baik di curb area maka dilanjutkan untuk pengecatan pembilasan, di mana kemarin kita lihat sempat tampak hitam ya dari bekas-bekas ban para pembalap MotoGP. Ya, di sini kita lebih mendekat untuk melihat kondisi capaian terkini yang ada di Bukit 360 di bagian sisi barat ini. Ya, kita bisa lihat untuk lantai keduanya sudah mulai terpasang, untuk alasnya nanti akan dilanjutkan pengecoran dan pemasangan keramik juga ya, seperti itu supaya di sini terlihat lebih rapi dan lebih siap. Jadi di depan ini sudah terlihat ya, persiapannya cukup bagus sekali. Kalau kita perhatikan bersama-sama, tentunya untuk para pekerja terus sehat buat mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan di beberapa titik yang masih terus dilanjutkan di sirkuit Mandalika. Tidak hanya di bagian zona dalam maupun di bagian luar sirkuit seperti jalur provinsi di awal penerbangan kita tadi. Kita lihat pengerjaannya sudah semakin cepat saja, hasilnya cukup mantap.
Ya, di sini kita akan melihat kondisi di area tribun zona G ya, seperti yang kita ketahui di tikungan ke-12 menuju ke-13, di mana untuk pengecoran juga sudah mulai sedikit lagi ini akan terlihat tersambung secara menyeluruh untuk tikungan ke-12 menuju ke-13 ini. Ya, di siang hari ini masih terus berlangsung pengecoran di mana kita ambil video jam 11.30. Nah, ini jadi hampir jam 12 ya. Para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan di area pondasi yang ada di tikungan ke-12 atau zona G yang ada di sini, maupun pengerjaan masih terus berlanjut di depan sana. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tentunya kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua. Alhamdulillah drone kita sudah aman ya. Sekarang terbangnya tidak getar-getar karena kita sudah perbaiki tentu buat kalian semua untuk mendapatkan visual dan video yang bagus supaya kalian nyaman untuk menonton seperti itu. Dan di sini kita berada di tikungan ke-13 untuk pengecatan juga kemarin di curb area yang ada di sini terus dilakukan maupun di zona H ya. Yang berada di bagian sebelah dalam pengerjaan pondasi tribun sudah selesai dan zona I di sisi luar yang ada di sini untuk grandstand semuanya sudah fix untuk pengaspalan sampai ke pintu masuk sisi barat atau west gate semuanya sudah tersambung. Begitu juga untuk pengerjaan di zona J, di mana pemasangan untuk atapnya akan segera kita lihat bersama-sama ya di sana. Jadi di tikungan ke-15 menuju ke-16 tersebut merupakan zona J, dan dari 16 menuju ke 17 tersebut merupakan zona K, di mana untuk kedua area tribun tersebut sudah mulai persiapan untuk pemasangan di bagian atap atau kerangka-kerangka untuk tersambung secara menyeluruh. Ya, selain itu juga untuk tim road grip masih terus melakukan aktivitas pengerjaan di tikungan ke-15 menuju ke-16 ya. Di mana di sini mereka terus melanjutkan aktivitas pengerjaan supaya bisa selesai ya untuk pengerjaan di area-area yang ada. Dan di sini kita bisa melihat bersama-sama untuk capaian sejauh ini yang bisa kita pantau di sirkuit Mandalika. Tentunya kita akan terus bersama-sama untuk memberikan informasi terbaru terkait dari progres apa saja yang terus dilakukan. Saat ini alat-alat pengaspalan sudah datang ya, kita lihat tadi di awal video kita. Dan pengerjaan juga di bagian jalur provinsi juga semakin signifikan saja, maupun di bagian tribun kita sudah upload full lintasan buat kalian semua dan kondisinya sangat jos sekali untuk para pekerja ya. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini cuaca bagus sekali. Kita doakan semoga cuacanya tetap seperti ini ya untuk penuntasan pekerjaan di area tribun maupun pekerjaan di zona sirkuit Mandalika. Nah, di bagian belakang pedok untuk penempatan nanti kontainer-kontainer para pembalap maupun kru official, spare part dan lain-lain semakin ditata ya, dibuatkan posisi masing-masing nanti untuk para pembalap, untuk kru masing-masing, dan akan segera kita lihat terjajar secara menyeluruh di bagian belakang pedok ini. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari. Nanti sore kita kembali untuk melihat kondisi capaian yang sudah didapatkan. Untuk itu apabila di narasi dan visualnya kurang pas, bisa dikomentari nanti ya di bawah ini di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, jadi sampai di sini saja dulu perjumpaan kita ya. Saya undur diri. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.